Halo guys, jadi kalau lo tahu itu ada di tahun 2008 satu RUU yang statusnya tuh mirip kayak mantan yang digantung gitu aja. Ya namanya RUU perampasan aset yang dia udah keluar masuk prolegnas itu berkali-kali. Ya kayak anak kos yang pindah-pindah kosan gara-gara dia gak bayar ya. Bayangin dari 2008 sampai sekarang. Ini udah ganti presiden, ganti kabinet. Itu dari zamannya SBY itu berarti. Gue sambil kerja ya. Bahkan ganti tren media sosial. Ya, dulu mungkin gak ada BBM. Gak ada BBM tuh belum ada tuh. Masih Nokia. Mungkin masih zaman Friendster kali. Sekarang udah ada TikTok. Udah ada Instagram. Orang udah pakai AI. Ini RUU sama sekali belum dan masih akan dibahas. Sama kayak teman kita yang selalu bilang, tenang, tahun depan gue nikah. 15 tahun kemudian ya masih jomblo. Gue agak curiga ya, RUU perampasan aset ini sebenarnya bukan undang-undang, tapi urban legend. Kayak hantu yang di sekolah, gitu, di toilet. Tiba-tiba ada orang yang cerita, gitu. Terus kita ketakutan. Tapi nggak ada sebetulnya yang bener-bener ngelihat. Ya, mungkin kayak hantu yang di kantor ini juga ya. Padahal lucu loh. Kalau bener disahkan kan kita bisa nyita aset hasil korupsi tanpa nunggu pelakunya dihukum. Bayangin negara itu bisa mendapatkan miliaran, bahkan triliunan dari yang 271 triliun. Ketika kasusnya udah mencuat dan sudah jadi tersangka, negara bisa ngambil tuh seluruh asetnya, banknya dibukukan, segala macem. Jadi gue mikir gitu, jangan-jangan yang bikin macet ini karena takut asetnya diambil ya. Orang kalau nyimpen duit di bawah kasur, terus tiba-tiba ada aturan kasurnya mau diangkut gitu. Kayak gitu jadinya. Mereka panik. Apa jangan-jangan mereka nyimpennya memang di bawah kasur ya? Nah, ngomong-ngomong soal kasur nih, pernah nggak sih lo beli kasur mahal yang ujung-ujungnya tuh lebih sering tidur di sofa dibanding di kasur? Saking mahalnya itu kasur. Jadi lo sayang-sayangin. Negara ini banyak aturan gitu. Tapi ya banyak yang nggak dipakai aturannya. Tapi serius ya, tahun 2008 sampai sekarang itu udah 17 tahun men. Kalau kalau ini udah jadi manusia ya, ya dia udah punya KTP, udah bisa nyoblos sendiri itu padahal. Ya kalau balik lagi ke mantan, kapan aku disahin? Masa di PHP-in mulu? Ini kayak hubungan toksik yang negara bilang aku sayang kamu RUU gitu. Tapi RUU-nya jawab kalau sayang ya disahkan gitu. Tenang nanti aku belum siap. Klasik gitu ya. Kadang gue juga kepikiran sih kalau RUU ini tuh kayak makanan mungkin dia bakso di mangkok orang gitu. Kita udah ngiler aja, tapi nggak pernah dikasih sendok, nggak pernah dikasih piring kalau prasmanan kali ya.
Dan lucunya tiap tahun nongol dia tuh di prolegnas, nongol doang tapi sebagai resolusi tahun baru aja kayaknya gitu. Tahun ini janji diet gitu, tahun ini janji olahraga gitu. Tapi akhirnya yang kejadian ya gini, nggak ada perubahan sama sekali. Padahal kalau hasil korupsi ini bisa langsung disita, mungkin APBN kita nggak perlu repot cari utang, pajak bisa naik-naikin gitu, nggak perlu kayaknya kita ngerasain kenaikan pajak ini itu segala macam, sampai rusuh di Pati gara-gara pajak PBB naik segala macam. Bayangin tuh 271 buat subsidi atau buat bikin kota juga itu lebih dari cukup ya. Tapi ya mungkin ini pelajaran dari hidup juga ya sebagai warga negara. Kadang sesuatu yang harusnya gampang itu malah dibuat sulit gitu. Dan sesuatu yang nggak penting ya kayak undang-undang musik apa segala macam yang sekarang bikin musisi-musisi ribut itu ya. Cepet banget sahnya, aneh banget. Ya, jadi selama RUU perampasan aset ini belum disahkan, kita rakyat kecil cuma bisa nunggu. Nunggu sambil ketawa, sambil nangis, sambil makan gorengan, sambil dilindas. Jangan-jangan kita udah punya cucu, itu jadi warisan. Warisannya ya RUU, masih jadi rancangan. Ya itulah yang di pikiran gue saat ini ya. Kacau banget.